Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan para peserta yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karenanya kita masih dapat hadir di tempat ini walau secara daring. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat membawakan pidato singkat saya mengenai peran pemuda Indonesia di dalam kemerdekaan. Dari zaman penjajahan, pemuda sudah ikut andil mengambil peran yang sangat besar untuk Indonesia. Pemuda yang rela berkorban hingga tetes darah penghabisan hanya untuk mendengar kata merdeka. Entah sudah berapa banyak keringat yang mereka keluarkan, dan entah berapa darah yang sudah mereka tumpahkan. Hingga saat ini, pemuda sangat penting di dalam suatu bangsa. Dapat dikatakan bahwa mereka selayaknya sebuah penopang, yang dimana bila fondasinya tidak kuat, maka dia akan rubuh. Mereka adalah penentu dari sebuah perubahan. Tidak heran jika dikatakan bahwa pemuda adalah faktor utama penentu dari sebuah negara. Dewan Juri yang saya hormati, maksudnya adalah tanpa adanya pemuda, maka tidak akan terjadinya sebuah perubahan. Dia yang berperan nantinya generasi selanjutnya akan ke arah positif atau malah ke arah yang negatif. Karena mereka adalah sebuah penentu baik dari segi lingkungan, kebudayaan, teknologi, pendidikan, sikap pantang menyerah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Menerapkan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat dan pemuda yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif. Namun, tentu saja ini bukanlah hal yang mudah untuk didapatkan. Harus ada sebuah perjuangan dan usaha yang keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal pula. Bagai petani yang menanam padi, yang jika padinya dirawat dengan baik, maka dia akan tumbuh subur dan siap untuk dipanen. Namun sebaliknya, jika padinya hanya ditelantarkan, maka padinya akan mati kekeringan. Sama halnya di era globalisasi seperti saat ini. Para pemuda Indonesia banyak yang tidak terlalu mempedulikannya lagi. Seperti sudah tidak adanya keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Entah itu dalam memajukan Indonesia di dalam pendidikan, moral, dan karakter bangsa. Hal ini disebabkan karena semakin pesatnya arus modern atau yang biasa disebut proses masa kini, yang menjadi penyebab utama perubahan pola pikiran masyarakat maupun generasi muda. Dewan Juri yang saya hormati, peristiwa ini tentu saja akan memberikan begitu banyak dampak-dampak buruk. Di antaranya, para pemuda Indonesia tidak mampu untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya. Contohnya juga adalah kerusakan moral yang berkepanjangan. Maka dari itu, dapat kita ketahui bersama betapa pentingnya para pemuda di dalam kemerdekaan. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Ini dengan cara merubah lingkungan yang paling mempengaruhinya, yaitu adalah lingkungan sekolah. Yang pertama, memperkenalkan budaya-budaya yang harus dilestarikan kepada peserta didik. Yang kedua, memberitahukan mengapa budaya itu sangat penting untuk dilestarikan. Lalu yang ketiga, memberikan pengetahuan mengenai Pancasila dan menanamkan pendidikan karakter. Dari hal inilah akan terbentuknya generasi emas yang nantinya memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Memahami dan menjaga 4 pilar, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar,
Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, generasi yang sehat jiwa dan raga. Lalu mampu bersaing dengan bangsa lain dalam mengatasi berbagai persoalan di tanah air, seperti misalnya mengatasi rusaknya moral, karakter, dan etika generasi muda, serta kebudayaan yang akan tetap terjaga. Dewan juri yang saya hormati, budaya adalah suatu tradisi, baik itu berupa kegiatan maupun perbuatan yang sudah ada sejak zaman dahulu kala, yang diwariskan secara turun-temurun kepada generasi selanjutnya. Indonesia adalah suatu negara kepulauan yang kaya akan budayanya, mulai dari keanekaragaman suku, bahasa, budaya, tarian, dan lainnya, yang dimana nantinya para pemuda Indonesia mampu mempertahankan budayanya dengan cara memperkenalkan budaya apa saja yang ada di Indonesia, yang nantinya akan menumbuhkan rasa cinta terhadap suatu budaya. Dilanjutkan dengan kebudayaan yang akan tetap terjaga. Bahkan generasi muda dapat memperkenalkan budaya yang ada di Indonesia kepada bangsa lainnya. Contohnya adalah saat di sekolah, para siswa-siswi diajarkan untuk berperilaku sopan dan santun, agar nantinya menjadi kebiasaan baginya dan membawanya hingga ke lingkungan masyarakat, yang dimana nantinya perlahan-lahan tapi pasti akan terbentuknya generasi muda yang cinta budaya untuk mewujudkan Indonesia emas. Nantinya akan menyebabkan bangsa lain dapat mengetahui budaya-budaya apa saja yang ada di Indonesia, dan betapa begitu kaya Indonesia, entah itu dari suku bangsa, budaya, bahasa, dan pulaunya. Dewan juri yang saya hormati, Indonesia adalah negara yang bukan kaya hanya akan rempah-rempahnya saja, namun juga kaya akan budaya, bahasa, serta pulaunya. Maka dari itu, dapat kita ketahui betapa pentingnya generasi muda untuk diajarkan 4 pilar di dalam dirinya, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, marilah kita semua, terkhususnya para generasi muda, untuk menanamkan 4 pilar di dalam diri kita. Dewan juri yang saya hormati, cukup sekian pidato singkat saya mengenai peran pemuda Indonesia di dalam kemerdekaan. Semoga menjadi motivasi untuk kita semua untuk mewujudkan Indonesia emas generasi muda. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.